warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Saudara-saudara sekalian, pertama tidak lupa kita memuji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nih, mohon maaf suaranya agak berat. Mungkin sering cuap-cuap jadi suaranya agak berkurang. Ini dampak dari tarling. Karena kalau ngimami terus suaranya harus keluar terus. Baik Bapak, saudara-saudara sekalian, sore hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal saja. Nanti kita lanjutkan dengan obrolan. Mungkin ada problem-problem yang dihadapi selama Ramadan, nanti bisa disampaikan. Kita ini sekarang sudah berada di minggu terakhir Ramadan. Kalau membaca ayat yang dibaca tadi, output dari Ramadan ini adalah muttaqun. Jadi diharapkan hasil dari Ramadan ini lahir orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Siapa orang yang bertakwa itu? Al-Quran juga sudah memaparkan cukup banyak, diantaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Satu di antara tanda orang yang bertakwa itu beriman kepada yang gaib. Kenapa kok keyakinan kepada yang gaib ini penting? Karena seringkali kita ini baru serius kalau diawasi oleh sesuatu yang kelihatan. Ujian kok ada pengawas, mesti stres karena ada yang ngawasi. Bekerja akan dilakukan dengan serius kalau ada mandornya, atau kalau di kantor ada kepalanya, ada manajernya atau direkturnya, maka kerjanya bagus. Itu karena ada yang mengawasi kelihatan. Begitu direkturnya keluar, biasanya nyantai. Begitu mandornya tidak ada, agak main-main. Itulah watak manusia, tapi yang tidak beriman kepada yang gaib. Contohnya kalau di jalanan
jalanan sepi, ada lampu bangjo, lampu merah, kuning, hijau itu saat merah jalanan sepi kira-kira terus saja atau berhenti? Nah, biasanya mumpung sepi bablas. Itu namanya karena nggak ada pengawasan yang kelihatan. Begitu ada polisi di sana, walaupun sepi, mesti direm, stop. Itu namanya kita baru patuh saat diawasi oleh sesuatu yang nampak. Begitu dekat ternyata bukan polisi tapi patung polisi, kira-kira bablas atau diam? Bablas lagi. Itulah tolok ukur bahwa keimanan bil ghaibnya belum jalan. Saudara-saudara, hari ini kita masih berpuasa, di hadapan Anda juga ada minuman, kamar mandi kosong, kalau mau bawa minuman juga bisa di dalam. Tapi tidak sanggup meminumnya, bukan karena ada yang ngawasi yang kelihatan. Kita yakin teman tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Padahal tidak kelihatan. Maka sanggup melakukan sesuatu dengan pengawasan yang tidak nampak. Mulai teruji keimanan kepada yang gaib itu. Yang gaib lainnya adalah hari akhir. Tentu saudara-saudara, puasa Ramadan full, tadarus full, tarawih full. Di akhir Ramadan tidak dapat apa-apa. Ada yang dapat sertifikat Ramadan? Puasa tidak ada. Apalagi bintang lencana puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah, tidak ada. Tapi insya Allah kalau penurunan berat badan itu bonus. Itu biasanya. Tetapi kenapa saudara sanggup melakukan itu? Mau menyediakan waktu khusus untuk sholat malam, tarawih. Mau berlapar-lapar. Mau baca Quran. Cari waktu khusus supaya bisa khatam dan lain sebagainya. Mau berbagi dengan yang lain. Padahal tidak dapat apa-apa secara material ataupun penghargaan lain. Itu karena saudara yakin besok setelah meninggal ada balasannya. Kan itu. Sesuatu yang gaib. Maka ciri orang yang bertakwa, keimanan kepada yang gaibnya sudah terbentuk. Dampaknya apa? Saudara melakukan kebaikan apapun diketahui atau tidak, Allah tahu. Makanya tetap jalan kebaikannya itu. Mau melakukan keburukan, tidak sanggup dilakukan, walaupun tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyaksikan. Tetap dilakukan, mencegah dari kemaksiatan, maka sebenarnya karakter keimanan pada yang gaibnya sudah mulai terbentuk. Itu baru indikator alladzina yu'minuna bil ghaib. Selain wa yuqimuna sholah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Lalu ada tanda lagi yang lain, tanda takwa itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Allah berfirman di sana, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapakah yang disebut muttaqun di sini? Alladzina yunfiquna fis sarra was-sarra'i wad-dharra
Orang yang mutakun atau orang yang takwa itu sanggup berbagi baik dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Fisarra'i wad-dharra. Artinya sudah teruji kedermawanannya. Itu tanda orang yang bertakwa. Kalau orang punya bagi-bagi itu wajar. Tapi saat dia tidak punya masih sanggup ingin berbagi dengan yang lain. Itu luar biasa. Itu tanda takwa. Di Ramadan ini Anda diproses untuk itu. Kita mengenal namanya Shadaqatul Fitri atau Zakatul Fitri. Saudara tahu bahwa Shadaqah Fitri atau Zakatul Fitri ini wajib untuk semua umat Islam, tidak kaya maupun miskin, tuan atau babu, jongos, kaya atau miskin, sadar, sehat maupun sakit, garis miring gila, tetap wajib membayar zakatul fitri. Soal yang membayarkan soal lain. Masa balita bayi lahir bayar zakat fitri sendiri kan tidak mungkin. Pasti ada yang walinya atau yang merawatnya. Demikian pula orang gila. Nah, kalau gila di jalanan tidak ada yang merawat, dia gugur kewajibannya. Orang miskin tetap wajib membayar zakat fitri. Sekalipun ada batasannya, yaitu saat Idul Fitri ada kelebihan dari yang dia makan nantinya. Orang miskin tanya kepada Rasul, kenapa yang miskin kok diwajibkan juga ya Rasul? Rasul menjawab sederhana, toh kamu dapat kembalian yang lebih banyak. Jadi Nabi tidak memberi alasan, tapi pokoknya laksanakan saja. Toh statusmu sebagai fakir pasti juga mendapat zakat fitri. Dan itu kembaliannya harusnya lebih banyak. Maksudnya lebih banyak. Nah ini penting bagi yang belajar jadi panitia zakat fitri. Kalau ada yang membayarkan zakat fitri, tidak otomatis dia tidak berhak mendapatkan bagian. Karena semua kaya maupun miskin wajib zakat fitri. Tetapi penerima zakat fitri adalah fakir miskin. Maka dia juga bayar, yang menjadi panitia harus mencatat orang ini juga harus menerima. Itu contoh. Seolah dari zakatul fitri ini bagian dari latihan untuk umat Islam. Kondisi punya maupun tidak, berbagilah dengan sesama. Maka kalau ini terbentuk, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa juga terwujud. Yaitu cirinya sanggup berbagi baik kondisi lapang maupun sempit. Ciri takwa lainnya di ayat berikutnya itu wal kadhiminal ghaidh. Orang ini sanggup menahan emosi, menahan amarah, menahan nafsunya. Jadi orang-orang yang berpuasa di Ramadan ini harusnya punya dampak. Kendali emosinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Bayangkan saudara-saudara ini juga sudah terlatih. Meskipun kurang 5 menit saja. Kalau belum dur maghrib, makanan sekalipun halal, sekalipun enak, milik-milikmu sendiri, tapi tidak sanggup dimakan. Masih bisa mengendalikan diri. Paling-paling ya ngudek kolek sambil nunggu adzan maghrib. Biasanya cari channel adzan maghrib yang paling cepat. Saya sarankan untuk daerah Semarang, cari channel adzan maghrib Surabaya dan sekitarnya. Insya Allah lebih cepat daripada Semarang dan sekitarnya.
Oleh karena itu watak orang yang bertakwa itu punya kendali amarah yang lebih baik, punya kendali nafsu yang baik. Dan itu pula yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain. Karena makhluk lain contohlah binatang, punya nafsu makan, nafsu birahi, nafsu amarah, sama dengan manusia. Bedanya apa? Manusia masih punya kendali, tapi kalau hewan tidak punya kendali diri. Dia hanya bisa dikendalikan yang lain. Kalau pingin kambing puasa, sederhana. Masukkan kamar tanpa makanan seharian, dia puasa. Tapi kalau kambing dibiarkan di luar, jangan makan rumput ya. Di sana ada rumput, tetap dimakan. Karena kambing. Kalau manusia dicegah begitu masih nekat, kambing saat itu ya. Jadi kambing. Ular itu kalau keinjak, entah itu ekornya, tanpa sengaja, dia tidak peduli yang injak presiden, kiai, mahasiswa undip, tidak peduli, langsung catok saja. Itu ular. Maka kalau kamu kaki keinjak, langsung main tampar, main tonjok, saat itu Anda bukan manusia, tapi adalah ular. Tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah punya kendali diri. Jadi kalau kakimu keinjak masih bisa, maaf mas, ini kaki masih berguna bagi nusa dan bangsa. Pasti orang tadi sadar, maaf saya tidak sengaja, selesai masalah. Tapi kalau main hantam, main tonjok, boleh jadi urusannya tidak hanya hari ini, tapi bisa jadi 7 turunan, tidak hanya menjadi masalahnya sendiri, tapi bisa perang antar kampung, perang antar kampus, dan lain sebagainya. Nah ini resiko dari orang yang tidak punya pengendalian diri. Disitulah manusia yang sesungguhnya yang membedakannya dengan makhluk Allah yang lain. Punya kendali diri. Yang berikutnya adalah walafina ninnas. Orang yang bertakwa itu pemaaf. Orang yang bertakwa itu pemaaf, bukan pendendam. Saudara tahu di awal Ramadan bermaaf-maafan. Sampai seperti itu. Nanti di akhir Ramadan bermaaf-maafan lagi. Maka ciri orang yang bertakwa ada pada mereka. Nah problemnya habis Ramadan berantem lagi ya, yang susah. Orang yang menyimpan dendam itu kosnya terlalu mahal. Coba bayangkan kalau Anda sakit hati dengan tetangga. Sampai-sampai dendamnya, aku tak sudi lewat depan rumah dia. Dia rumahnya di sini, tetangga yang memusuhinya sebelah kanan. Belanja masakan di sebelah sini, rela dia muter, tidak melewati depan rumahnya. Betapa kosnya tinggi, mahal. Bayangkan kalau sebelah kirinya juga pernah menyakiti dan dia simpan. Aku juga tak sudi melewati rumah sebelah kiri saya. Terus mau kemana? Sewa helikopter, lebih mahal lagi. Hanya untuk belanja ikan teri sama makan terlalu mahal. Kalau dalam bahasa elektronika, komputer, sakit itu penyakit atau apa sajalah, saya anggap sebagai virus. Jadi kalau laptop Anda itu kemasukan virus, saran saya maafkan. Maafkan itu dengan cara di-scan, hapus setiap saat. Itu namanya memaafkan, melepaskan virus itu.
Tidak usah disimpan terlalu lama. Kalau terlalu lama menyimpan virus, besok kemasukan virus lagi, lama-lama komputermu hang, tidak bisa produktif, tidak bisa digunakan apapun. Tapi kalau setiap hari di-scan, alias dibebaskan pikiran kita dari virus-virus manapun, maka insya Allah produktivitas juga akan jalan. Itu yang disebut dengan wal'afina aninnas. Dan masih banyak lagi ciri-ciri orang yang bertakwa yang digadang-gadang menjadi output dari orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Itu sebabnya saudara-saudara, inputnya nggak main-main. Yang diseru ya ayyuhalladzina amanu, nggak sembarangan. Maka nggak usah kaget kalau nanti ada orang yang nggak puasa. Mas kok nggak puasa? Saya belum beriman, oh Pak, kan gitu. Jadi belum terpanggil oleh ayat tadi. Padahal Rasulullah SAW pernah menyampaikan al-imanu bid'un wasittuna syu'bah. Iman itu ada 60 sekian indikator. Arfa'uha, yang paling awal, paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia mukmin. Makanya Nabi pernah menjamin pokoknya yang pernah mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, pasti. Cuma ngantrinya nomor berapa, mandi dulu di sungai Jahanam dulu atau tidak, itu wallahu alam. Itu. Tapi intinya pasti masuk surga, entah melalui syafaat. Wa adnaha, yang paling rendah ciri orang iman itu dari 60 sekian tadi, imatatul ada anit thoriq, menyingkirkan rintangan di jalanan. Jadi keinginan orang mukmin itu bagaimana orang lain enak, nyaman, perjalanan lancar. Itu watak mukmin. Ini aneh, di perumahan itu malah orang sudah dibuatkan jalan kampung tapi malah diberi rintangan, gunduan. Kalau enggak portal. Itu namanya jalan surga dihambat-hambat dia sendiri. Karena mukmin bukannya membuat rintangan di jalan tapi menghindarkan rintangan di jalan. Lupa itu demi keamanan. Dia berpikir kasih portal itu karena pernah kemalingan. Padahal maling setelah mencuri yang pertama, setelah itu nggak balik ke sana biasanya. Begitu diberi portal, malingnya sudah tidak terhalang, tapi justru warga yang 60 terhalang untuk masuk rumahnya sendiri. Sama dengan gunduan itu. Gunduan itu dengan harapan orang tidak ngebut di jalan kampung. Padahal yang ngebut itu dari 60 warga, paling 2 orang. Maka dia melayani yang 2 orang, tapi yang terganggu 58 orang. Yang ibu hamil, sepuh, tulangnya sudah rapuh, itu kalau jeduk rasanya juga sakit semua. Saudara tahu mungkin yang asalnya daerah Kudus, Pati, Rembang, sudah pernah mudik ke sana, itu jalanan bisa mencapai 5 jam itu dari Semarang. Kenapa? Banyak rintangan di jalan berupa lubang. Kalau zaman Nabi itu rintangan di jalan biasanya asyaukah, duri. Karena biasanya binatang mati jalanan, kemudian tulang-tulangnya itu membahayakan bagi orang yang lewat. Tapi insya Allah kalau di tempat kita sudah tidak ada. Karena semua tulang sudah dipresto semuanya, habis. Bandeng ya ora ono durine, ayam ora ono durine, habis semuanya. Itu yang namanya duri sekarang itu ya digantikan oleh paku di jalanan. Atau kalau sekarang lobang-lobang di jalan. Padahal lingkungannya masyarakat muslim. Kenapa tidak ada gerakan untuk nambal jalan, memperlancar jalan?
Malah yang ada musyawarah untuk menanggulangi bahaya, lahirlah anggaran membuat MMT. Nah, tulisannya hati-hati banyak lubang. Jadi tidak menyelesaikan sebenarnya, tidak menyelesaikan. Tapi itulah yang terjadi. Ciri mukmin menghilangkan rintangan di jalan, bukan bikin. Nah, di antara tanda-tanda iman itu ada satu di antaranya kata Rasulullah, al-haya'u minal iman. Malu bagian daripada iman. Seringkali takrif malu itu diartikan sederhana. Mas, tolong jadi pembawa acara. Malu saya, Pak. Mas ngaji, Mas. Malu, Pak. Padahal bukan malu itu, tidak bisa. Malu itu adalah sikap diri tidak ingin mengurangi, apalagi mengambil hak orang lain. Jadi kalau kita sanggup mengurangi apalagi mengambil hak orang lain, berarti kita tidak punya malu. Contoh, saat kita datang antrian, kita mestinya nomor 25, tiba-tiba langsung masuk ke nomor 5. Itu berarti mengurangi hak nomor 5 menjadi nomor 6. Nomor 6 menjadi nomor 7, begitu seterusnya. Berapa orang yang telah terambil haknya? Itu namanya kamu tidak punya malu. Atau pergi ke walimahan, mantenan, nyumbang 10.000, makan 7 porsi, macam-macam makan, ya. Sudah begitu bawa bungkusan sekalian, hingga tamu yang terakhir tidak kebagian. Padahal sohibul baitnya itu ya sudah memperkirakan jumlahnya orang itu paling maksimal 2 atau 3 jenis makanan. Ini 7 macam disediakan, semua diambil. Kalau itu ternyata mengambil hak orang lain, berarti kita tidak punya malu. Nah, maka yang diajak berpuasa agar menjadi muttaqun tadi itu tidak main-main. Orang yang beriman, yang karakternya sebenarnya sudah mendekati sempurna. Mendekati sempurna. Apalagi nanti kalau kita pelajari tanda-tanda iman yang lainnya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi penting buat kita merenungkan apakah proses puasa Ramadan yang kita laksanakan hingga saat ini sudah mulai memperbaiki diri kita dari kondisi mukmin menjadi muttaqun itu. Dari kondisi orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa, yang lebih sempurna ibadahnya, akhlaknya, cara berkeyakinannya, itu namanya muttaqun. Nah, mudah-mudahan Allah hantarkan kita semua ke arah itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah tentu ya latihan-latihan yang lain termasuk sholat malam, termasuk sedekah, kemudian tadarus, ini akan mendukung, menopang kesempurnaan kita semuanya menjadi orang-orang yang muttaqun tadi. Kenapa tidak? Karena orang yang melaksanakan sholat tarawih itu, sunnah itu, kalau kata Nabi nilainya sebagaimana nilai wajib. Makanya orang yang belum kober sholat 5 waktu mengoberkan diri ya, sholat sunnah karena nilainya hampir sama dengan sholat fardu. Sekalipun sholat yang berarti ya ketika syarat rukunnya terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi ya eman-eman seperti yang disinggung Rasul, rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahad.
Betapa banyak yang menjalankan sholat malam tapi tidak mendapatkan nilai dari sholat malamnya itu kecuali lelah saja. Ya, lelah karena rokaatnya banyak. Tapi ya unik, di tempat kita ini ada yang rokaat banyak tapi waktu singkat, tapi ada yang rokaat pendek waktunya panjang juga ada. Mana yang kira-kira tepat? Yang banyak rokaat dan panjang ya. Insya Allah tidak ada jamaahnya. Ya. Kalau saya dulu di Jawa Timur biasa sholat yang 20 dengan kecepatan ya lumayan lah, super kilat. Itu bacanya gimana? Itu cepat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Makmumnya ya kompak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Liman hamidah. Allahu Akbar. Tidak sempat bernafas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Yopo wacananya. Ya itu eman-eman. Tapi juga ada yang menurut saya apa? Ya terlalu lambat juga. Allahu Akbar. Baca iftitahnya lama, pirang menit ya tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jaraknya ayat ke ayat jedanya lama. Itu mesti yang belakang sudah mulai rasa-rasa. Ini kapan baru gitu ya. Waladdallin. Amin. Biasanya aminnya tidak seperti yang tadi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yang rasan-rasan tadi alamat. Itu bisa melipir-melipir keluar, cari masjid yang terdekat yang lebih cepat. Nah, itu bisa. Apakah ini salah? Bukan salah, tapi tidak tepat saja. Rasulullah itu kalau sholat malam lamanya bukan main, tapi ingat sendirian, bukan dalam konteks ngimami jamaah. Bahkan pernah Rasulullah itu sholat hanya 2 rakaat dalam semalam, yang dibaca suratul Baqarah. Surat Baqarah itu kan 3 juz. Itu kalau lancar bacanya tartil seperti tadi, masa tadi bisa 1,5 jam untuk berdirinya saja, belum ditambah surah Ali Imran. Ya 1,5 jam saja berdiri. Itu mesti ono sing wis ngantuk, ono sing wis geser, geringgingan, nah macam-macam. Padahal saat ruku, Allahu Akbar ruku, lamanya ruku Rasulullah itu setara dengan berdirinya tadi. Itu kalau yang nggak kuat bisa langsung jatuh. Kalau orang-orang yang sepuh bisa ruku, tidak bisa balik, sudah kaku. Kalaupun dipaksa keretek balik. Maka salah seorang sahabat lapor kepada Rasul, ya Rasul, ada apa? Saya tidak bisa ngikuti jamaah di belakang sahabatmu. Lah kenapa? Kesuwen. Nah, kalau orangnya terlalu lama. Maka wajah Rasul marah. Ayyuhan nas innakum munafirun. Manusia, kalian itu hanya bikin kabur umatku saja. Kalau kalian mengimami orang, falyukhaffif, ringankan. Jadi konsep sholat berlama-lama itu bagus kalau
lihat. Tapi kalau sudah ngimami, seorang pemimpin harus tahu situasi jamaahnya. Di sana itu gabungan ada orang yang sehat, tapi juga ada orang yang sakit. Ada yang muda, tapi juga ada yang sudah sepuh. Ada yang memang santai, rileks, tapi ada orang yang punya kebutuhan, kepentingan. Jangan samakan dengan di Makkah Al-Mukarramah. Orang ke sana memang niatnya ibadah, bukan untuk belanja, ibadah, perbanyak ibadah. Dibuat lama semakin dasar. Memang niat kita bayar dari sini ke sana itu ya untuk ibadah. Tapi kalau di sini ya belum tentu. Ada yang besok ujian, harus cepat-cepat belajar, gitu. Ada yang setelah ini Zoom dengan dosennya, tidak bisa. Nah, oleh karena itu harus arif, bijak, sebagai imam bisa melihat situasi yang ada di sekitarnya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya kira itu aja pengantarnya terlebih dahulu. Kita lanjutkan dengan obrolan. Silahkan kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, tapi kesimpulannya bahwa Ramadan ini adalah proses dari input orang-orang yang beriman agar menjadi orang-orang yang muttaqun, orang-orang yang takwa dengan segala karakter yang dimilikinya. Dan kita berharap karakter-karakter itu kita peroleh melalui amalan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Silahkan saya kembalikan ke pembawa acaranya untuk memandu siapa yang akan bertanya. Kami silahkan.